Kotak kedua saya beri nama kotak luka rohani. Luka rohani. Sekarang contohnya, jemaat WhatsApp maupun di medsos yang kita lihat semua kejadian yang ada, jemaat bertanya, Pak Pendeta, saya lihat itu orang ya. Itu orang dulunya seorang aktivis gereja loh. Kenapa sekarang dia pindah kepercayaan? Kenapa? Kok bisa terjadi begitu, Pak Pendeta? Wah, ini kotak kedua, kotak luka rohani ini ramai, saudaraku. Seru ini kotak luka rohani. Seru ini. Dari semua kalangan. Dari semua kalangan. Aktivis gereja pindah kepercayaan. Bisa. Ibu-ibu rumah tangga pindah kepercayaan. Bisa. Sudah dibaptis? Iya. Rajin ke gereja? Benar. Ikut ibadah? Yes, saudaraku. Tetapi pindah kepercayaan? Benar sekali. Mau kalangan mana? Mau negara mana? Indonesia, luar negeri, banyaknya minta ampun. Mau dari golongan mana? Selebriti. Oke? Apalagi? Politikus. Selebriti, politikus, ekonom, pengacara, saintis, dokter, berbagai profesi, bahkan pendeta. Iya, pendeta pindah kepercayaan. Saudaraku, itu yang ada di kotak kedua, luka rohani. Kenapa terjadi begitu, Pak Pendeta? Saudara dengerin. Di kotak kedua, kotak luka rohani itu, semua orang yang saya sebut tadi itu ada loh personal relationship dengan Tuhan. Ada loh, saudaraku. Orang demikian bisa bersaksi kemana-mana. Dia bisa bersaksi. Wah, ini Pak, orangnya bersaksi tentang Tuhan kemana, ke gereja, nyanyi itu tuh. 2 tahun lalu Pak, sekarang udah pindah kepercayaan. Oh, bisa sekali, saudaraku. Bisa sekali. Pendeta di Amerika, luar biasa. Gereja besar, sekarang udah pindah kepercayaan. Iya. Jangankan di Amerika, Indonesia juga banyak, saudara. Indonesia juga banyak. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Ini disebut kotak luka rohani. Dalam kotak luka rohani tetap ada 3 poin. Kebenaran, ekspektasi, dan realita kehidupan. Mengapa mereka pindah kepercayaan? Mengapa? Saudara perhatikan. Orang-orang seperti itu menggunakan ekspektasi dan realita kehidupan itu sebagai suatu cara untuk menilai Tuhan. Nah, ini yang mereka lakukan. Jadi kalau ekspektasi dan realita kehidupan yang dialami tidak bagus, mereka jadikan itu menjadi menilai Tuhan. Wah, Tuhannya nggak peduli. Tuhannya udah nggak cocok ini. Mesti ganti Tuhan. Seperti itu mereka, jemaat sekalian. Seperti itu. Ingat di seri pertama yang saya katakan, pendeta yang ngancam-ngancam Tuhan itu, kasih persembahan, kasih perpuluhan, 3 bulan tidak diberkati, 6 bulan tidak diberkati, kasih tahu saya sobek-sobek ini Alkitab, saya berhenti jadi pendeta. Nah, itu dia. Jadi mereka menggunakan ekspektasi dan realita kehidupan itu menjadi tolak ukur untuk menilai Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan realita hidup, Tuhannya mau disingkirkan, diperalat Tuhannya. Orang-orang di kotak luka rohani itu, Tuhan itu, kebenaran itu menjadi pembantu mereka. Mereka itu menjadi bos, menjadi majikan. Jikalau bos ini sudah tidak dipenuhi apa yang dia mau, pembantunya mereka ganti. Tuhan itu bagi mereka saya pembantu. Kalau nggak berkati gua, kok begini-begini, gua pindah ini. Itu ada di kotak kedua. Mereka luka rohani sekalipun mereka pernah ada personal relationship dengan Tuhan loh. Ada loh. Mereka bahkan bisa ikut tekun dalam pelayanan. Mereka ikut nyanyi untuk Tuhan. Mereka bersaksi di gereja. Banyak. Pendeta juga ada. Bukan lebih hebat tuh pendeta. Bisa khotbah di mana-mana. Jadi berkat banyak orang. Dia bisa mengingkari. Karena terluka rohaninya. Dia bisa pindah kepada suatu kepercayaan lain. Karena merasa Tuhan yang tanda kutip itu tidak bisa nolong lagi. Tidak bisa memberkati lagi. Tuhannya sudah bocai. Jadi pindah Tuhan yang baru. Ini namanya kotak luka rohani. Tuhan diperalat.
merasa Tuhan itu tidak bisa buat apa-apa lagi. Maka orang-orang seperti itu, jemaat sekalian, terjadi nggak? Terjadi. Banyak sekali. Mereka kecewa sama Tuhan. Mereka menganggap Tuhan harus penuhi apa yang mereka mau semua. Nah, ini pendeta yang sobek-sobek Alkitab ini, lama-lama bisa jadi ateis. Kalau Tuhan tidak berkati apa yang dia mau, lama jadi ateis, akhirnya pindah kepercayaan. Coba ikuti perkembangannya. Kalau tidak jadi ateis, tak percaya pun, dia terus akan memperalat Tuhan. Dia merasa Tuhan itu harus penuhi apa yang dia mau. Ini kehidupan kerohanian sudah tidak beres, jemaat sekalian. Ini kerohanian yang sudah tidak beres. Luka demi luka, luka demi luka, akhirnya menjadi tawar hati. Lama-lama tinggalkan kepercayaan. Lama-lama tidak mau percaya apapun. Jadi begitu modelnya. Ini kotak luka rohani. Hati-hati. Hati-hati. Ini terjadi dimanapun. Dalam profesi apapun. Termasuk profesi dalam kalangan hamba-hamba Tuhan. Profesi yang disebut sebagai pemberita kebenaran. Iya. Menakutkan, teman sekalian ya. Menakutkan ya. Terjadi. Karena kebenaran itu tidak menjadi center lagi. Yang menjadi center itu adalah ekspektasi dan realitas Tuhan. Itu center. Itu pokok utama. Tuhan bukan pokok utama. Pokok utama menjadi tolak ukur untuk menilai Tuhan. Bahaya. Kasian banget hidup jadi orang percaya seperti itu. Oke? Perhatikan poin ini. Inilah yang terjadi apa yang dikatakan di 2 Timotius, apa yang dikatakan di Filipi pasal 3 itu, di Filipi 3 itu ya apa yang kita katakan Filipi pasal 4 ayat 13. Filipi pasal 4 ayat 1 sampai 13 itu dijelaskan semua. Itu Paulus mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, aku tahu hal kelaparan, aku tahu hal kekenyangan, tapi bagi dia semua yang terjadi itu tidak mengubah hubungan dia dengan Tuhan. Dia tidak menggunakan itu sebagai tolak ukur untuk menilai Tuhan. Enggak. Jadi jemaat siapapun saudara yang sudah pindah kepercayaan atau saudara yang siap-siap untuk pindah. Saya punya pendeta, teman, pindah saudaraku, pindah. Dan saudara yang sudah pindah, saudara-saudara yang siap-siap hati untuk pindah karena terlampau kecewa sama Tuhan, luka rohani, dengarkan pada saat di kota kedua ini. Bertobat, kembalilah kepada Tuhan. Kembalilah kepada Tuhan. Engkau sudah salah menilai Tuhan. Cara pandangnya, Christian worldview-nya sudah salah. Cara menilainya terbalik. Cepat, anak yang hilang cepat pulang. Come back, repent. Tuhan membuka tangannya lebar untuk terima pembaharuan, diperbaharui. Saudara-saudara sekalian, ini kota kedua. Siapapun yang mendengar, jemaat ada di luar negeri, jemaat ada dalam negeri, dengarkan kota kedua ini. Kesempatan Tuhan beri untuk ada pembaharuan iman. Bertobat kembali kepada Allah yang sejati. Saudara mau? Itu your choice, pilihanmu. Tuhan memberi kesempatan.